Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda. Jadi ini berbeda dengan deret hitung. Kalau deret hitung itu adalah selisih ya. Jadi pada deret hitung dikenal dengan pembeda. Pembeda itu adalah selisih antara satu suku dengan suku lainnya. Sedangkan di dalam deret ukur berlaku pengganda. Ya, jadi misalnya saja di sini dalam contohnya adalah ada 6 suku ya pada contoh yang pertama itu, yaitu 5, 10, 20, 40, 80 dan 160. 10 itu 2 kali 5 ya. Kemudian 20 itu 2 kali 10, 40 itu 2 kali 20, 80 itu adalah 2 kali 40 dan 160 itu 2 kali 80. Jadi penggandanya adalah 2, bukan selisih lagi. Demikian juga dengan nomor yang kedua ya. 256 itu setengah dari 512. 128 itu setengah dari 256. 64 itu adalah setengah dari 128. 32 itu adalah setengah dari 64. 16 itu adalah setengah dari 32 ya, jadi dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita menghitung dengan suku ke N dari deret ukur? Nah, Sn adalah A kali P N-1. Jadi hati-hati ya, pangkat N-1. A, P, pangkat N-1. Dipangkatkan dulu P-nya, kemudian baru kalikan A. Ya, di mana Sn adalah besarnya suku ke N. A adalah besarnya suku pertama. P adalah besarnya pengganda. N adalah suku ke N. Gitu ya. Jadi kalau 5 bulan misalnya, berarti N-nya adalah 5. Jadi dipangkatkan dulu P-nya pangkat N-1, kemudian baru kalikan A. Oke. Kemudian bagaimana dengan jumlah tadi ya, Jn. Jumlah dari suku yang pertama sampai dengan suku terakhir. Nah, ini ada dua hal yang berlaku. Yang pertama, apabila nilai mutlak dari P itu kurang dari 1, maka berlaku rumus yang sebelah kiri, yaitu 1 min P. Artinya kalau kurang dari 1 itu bukan minus tetapi 0, ya, ada bilangan pecahan gitu. Nah, sehingga penyebut itu tidak pernah minus ya. Nah, kalau misalnya saja lebih dari 1, maka P-1 penyebutnya, sehingga tidak pernah minus gitu ya. Kemudian bagaimana penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis? Ini seperti model bunga majemuk, biasanya bunga yang dikenakan oleh bank konvensional ya. Jadi di sini berlaku nilai uang ya pada masa sekarang dengan nilai uang pada masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya saja Fn itu adalah nilai pada masa yang akan datang pada saat N ya, indeks S. Kemudian P itu adalah nilai pada saat sekarang. I itu adalah suku bunga. Kemudian N itu adalah tahun kesekian gitu. Ya, biasanya ini digunakan untuk bank konvensional ya. Nah, bagaimana tadi itu yang tadi berlaku kalau satu kali bayar. Bagaimana kalau dengan cicil? Kita biasanya kan kebiasaan kita adalah mencicil ya. Misalnya saja cicilnya sebulan sekali dalam setahun ya, maka M-nya itu adalah 12 karena satu tahun itu adalah 12 kali ya, 12 bulan ya, 12 bulan. Jadi Fn-nya adalah P. P itu adalah nilai yang sekarang ketika dipinjam misalnya saja kali 1 ditambah bunga ya,
Nah, bunganya itu dalam bentuk persen. Persen itu kan per 100. Jadi kalau 5% berarti 0,05 gitu ya. Dibagi dengan M. Jadi tadi kalau sebulan sekali berarti 12. Dipangkatkan dengan M kali N. Ya. Nah, jadi setelah ditambahkan 1 baru dipangkatkan. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 20 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan? Nah, itu berarti tidak ada M ya, M-nya 1. Nah, seandainya pembayaran bukan tiap tahun, melainkan tiap bulan, berapa jumlah yang harus dikembalikan? Nah, berarti kalau tiap bulan, M-nya itu adalah 12. Jadi di sini diketahui P-nya 20 juta, I-nya adalah 0,02, kemudian N-nya adalah 3. Ya, untuk yang soal yang kedua ya, yang pertanyaan yang kedua itu berarti M-nya adalah 12. Ya. Ini adalah jawabannya ya. Diketahui P-nya 20 juta, I-nya 0,02, N-nya adalah 3. Perhatikan cara menghitungnya ya, angka-angkanya. Nah, itu berarti dipangkatkan dulu 1 plus I-nya ya, pangkatkan dengan N, baru kemudian dikalikan dengan P-nya gitu ya. Nah, sehingga jumlah uang yang harus dikembalikan sebesar 21.224.160. Nah, nanti silahkan langkah-langkahnya hati-hati. Yang namanya 1,02 pangkat 3 itu bukan 1,02 kali 3, tetapi 1,02 kali 1,02 kali 1,02. 3 kali. Nah, ini adalah untuk yang kedua, soal yang kedua. Kan tadi dicicil 12 kali. Ya. Dicicil tiap bulan. Berarti M-nya itu adalah, karena 1 tahun itu 12 bulan, maka 12 per ini ya, 12 kali ya. Jadi bulan itu kan 12 ya. 1 tahun itu 12 bulan. Jadi memang 12 M-nya. Gitu ya. Nah, maka perhitungannya adalah 20 juta itu bukan 2 juta ya, 20 juta yang F3-nya itu 20 juta, mohon maaf. Itu yang pertama ya, deretan pertama itu 20 juta kali 1 ditambah 0,02 per 12 ya. Dipangkatkan 12 kali 3 M kali N. Mohon maaf, untuk baris yang pertama itu bukan 2 juta tetapi 20 juta, sehingga hasil akhirnya adalah 23.649.711 rupiah. Nah, jadi dicicil itu berarti lebih besar ya nilainya ya, karena cicilan gitu. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Nah, ini adalah ujian tengah semesternya. Seorang anggota koperasi ya meminjam uang di koperasi simpan pinjam sebanyak 50 juta untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi P-nya 50 juta, N-nya adalah 1, I-nya adalah 0,1. Berapa uang yang harus dikembalikan jika pembayarannya cicil setiap bulan? Jadi M-nya adalah 12. Silahkan kerjakan ya secara perorangan. Jawaban ditulis tangan dalam bentuk PDF, dikumpulkan oleh ketua kelas atau koordinator mata kuliah matematika ekonomi. Kemudian paling lambat dikumpulkannya hari Jumat tanggal 11 September jam 23.59 melalui email neti.nurrenawati@ubpkarawang.ac.id. Demikian materi untuk deret ukur ya. Semoga bermanfaat dan saudara bisa memperoleh tambahan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.